Dimulai dari Tuan Joe, seorang pengusaha. Ia diteror selama 2 hari dengan didatangi oleh beberapa orang dan dikirimkan bangkai tikus yang sangat banyak sekali. Seorang komandan polisi, Komandan Moe, membantu Tuan Joe dan menginterogasi kebenaran yang sebenarnya. Namun, Tuan Joe menolak untuk diinterogasi lebih. Beberapa selang kemudian, tiba-tiba saham Tuan Joe dijual kosong oleh orang-orang. Pihak pemilik saham pun mempertanyakan kepada Tuan Joe bahwa ada pihak yang mengekspos skandal perusahaan ke publik. Itulah yang membuat saham perusahaan Tuan Joe down. Komandan Moe mulai melakukan investigasi terkait permasalahan ini dengan rekan-rekannya. Rekan dari Tuan Moe mulai memetakan investigasi tersebut. Sementara Komandan Moe melaporkan perkembangan kasus tersebut ke inspekturnya. Komandan Moe mencari informasi terkait kasus tersebut. Kemudian melalui insting penyelidikannya, ia menyuruh rekan timnya untuk mengaudit investigasi suatu bangunan yang dicurigai Komandan Moe. Begitu digeledah, ternyata tempat itu adalah tempat seperti penitipan hewan. Namun, kondisi hewan tersebut sangat memprihatinkan. Di lain cerita, ada sosok tuan muda yang sangat setia mendampingi istrinya yang sangat-sangat sakit parah. Sampai saat ini belum terlihat peran dari tuan muda ini. Menyambung tentang Komandan Moe yang terus melakukan investigasi terhadap kasus tersebut, ia meminta timnya untuk lebih teliti dan bekerja keras untuk mengungkapkan kebenaran dari kasus ini. Komandan Moe menggabungkan antara kasus anjloknya saham Tuan Joe dengan kasus tiang pendek, karena kasus tersebut terjadi tidak lama dan tidak jauh dari lokasi, dan berbagai korban pun mengalami keterkaitan. Namun tiba-tiba, ketika Komandan Moe sedang melakukan investigasi terkait bangunan runtuh tersebut, Komandan Moe ditikam oleh orang tak dikenal. Lalu terjadilah perkelahian hingga kejar-kejaran antara Komandan Moe dengan orang tersebut terjadi. Esok harinya, ada kemajuan dari kasus tersebut. Komandan Moe dan rekannya mencurigai sosok pria bermasker yang semalam muncul. Ia mencari sesuatu di bangunan runtuh tersebut. Komandan Moe pun lantas mulai memimpin penyelidikan mencari 8 orang yang masih hilang di bangunan runtuh tersebut. Komandan Moe meminta segera hubungi pihak yang terkait dengan drainase dan lingkungan sekitar. Selang beberapa jam, pihak kepolisian dan tim drainase air mengecek kondisi di lapangan tersebut. Dan fakta mencengangkan terjadi, di mana ditemukan ke-8 mayat yang hilang tersebut di saluran drainase air yang sangat-sangat besar. Proses evakuasi pun berlanjut. Pihak kepolisian dan kesehatan mengevakuasi seluruh jenazah ke dalam mobil jenazah. Namun naas, ketika mobil jenazah tersebut dibawa kabur oleh seseorang yang menyamar memakai seragam pihak kesehatan. Komandan Moe pun lantas mengejar mobil tersebut. Namun naas, sekali lagi, dalam pengejaran tersebut, Komandan Moe mengalami kecelakaan. Penjahat itu pun kabur dengan membawa jenazah 8 orang tersebut. Kemudian hari pasca kecelakaan yang melibatkan Komandan Moe, beliau terlihat mengunjungi tuan muda di awal cerita yang belum memiliki keterkaitannya dengan kasus ini. Sang komandan pun berkunjung ke rumah tuan muda ini dengan mengajukan sedikit pertanyaan tentang sebuah insiden penculikan dan keterkaitannya dengan kasus tiang pendek yang ia dalami saat ini. Beliau mengutarakan pada saat kejadian ada salah satu korban yang mengalami koma dan dijemput oleh tuan muda. Ternyata salah satu korban itu adalah istri dari tuan muda yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang.
Ketika itu telepon berdering di kepolisian yang menyatakan bahwa ada sebuah bom yang sudah tertanam di salah satu sekolah. Namun dalam tahap penyelidikan di TKP, Komandan Mao mendengar sang kepala sekolah sedang menelepon seseorang yang menggambarkan situasi dengan penuh kepanikan. Karena ada seseorang yang datang ke rumahnya beberapa hari lalu dan hari ini menyekap putrinya di sekolah dan akan diledakkan dengan bom yang sudah tertanam di bangunan sekolah tersebut. Sang kepala sekolah pun memohon kepada Komandan Mao untuk membebaskan putrinya dari ledakan bom tersebut. Tim penjinak dan Komandan Mao langsung bergerak untuk menjinakkan dan menemukan putri kepala sekolah tersebut. Mereka bertarung dengan waktu karena bom tersebut akan meledak dalam waktu 10 menit lagi. Ketika menyusuri lokasi TKP, Komandan Mao akhirnya menemukan putri kepala sekolah tersebut dan menyelamatkannya. Namun Komandan Mao berspekulasi bahwa pelaku tidak ingin meledakkan putri kepala sekolah, namun ada maksud lain. Komandan Mao pun terus menyelidiki kasus tersebut dengan teliti dan seksama. Namun ketika Komandan Mao menyelidiki kasus tersebut, hal yang tidak terduga terungkap bahwa target korban selanjutnya adalah Inspektur Kepolisian Hong Kong yang tak lain adalah atasan dari Komandan Mao sendiri. Komandan Mao lantas bertanya kepada inspektur mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini. Di lain sisi, seorang wanita sedang duduk di taman belakang rumah. Ia ternyata adalah istri dari tuan muda yang selama ini terbaring dari tempat tidur karena sakit. Namun di malam itu, ia tampak sehat dan cemas. Ternyata, ia menunggu suaminya, yaitu tuan muda yang ternyata juga adalah dalang dari semua kasus penculikan, pembunuhan, dan pengeboman tersebut. Bukti itu ia peroleh dari sebuah ruang kerja yang ia temukan di rumahnya. Lantas, tuan muda tersebut pun menjelaskan bahwa ia ingin membalas dendam selama ini dan sudah ia rencanakan dari 5 tahun yang lalu. Ketika dalam proses penangkapan tuan muda, terjadilah perkelahian antara tuan muda dan Komandan Mao. Hingga akhirnya Komandan Mao tertembak. Komandan Mao pun bangkit dan mengejar tuan muda kembali dibantu oleh pihak kepolisian setempat. Hingga akhirnya tuan muda tersudut di salah satu gedung dan dalam suatu ruangan ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Komandan Mao menembak tangan tuan muda yang sudah siap untuk menembak kepalanya sendiri. Hingga akhirnya ia selamat dari kematian. Di lain sisi, Inspektur Kepolisian Hong Kong ternyata memiliki beberapa kasus pidana, termasuk keterkaitannya dalam kasus ini, sehingga ia dicari oleh pihak kepolisian dan KPK. Namun ia menghilang dan bersembunyi di suatu tempat hingga menghilang entah kemana.